Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dengan Dr. Zaki yang berjaga hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Oh baik Bu, berarti selanjutnya nanti kita akan melakukan pemeriksaan Bu. Tapi sebelum itu kita izin untuk melengkapi data formulir ya Bu. Jadi sesuai data formulir, nama Ibu Bu Ani, terus tanggal lahir dari Budi ini 17 Agustus 2019. Berarti sekarang umurnya udah 5 tahun 10 bulan, betul ya Bu? Terus selanjutnya untuk kondisi tempat tinggal, apakah aman, nyaman, serta jauh dari gangguan suara bising dan polusi Bu? Syukurlah baik Bu. Mungkin sekarang Ibu bisa menjelaskan mengenai kondisi dari Budi Bu. Dari motorik kasarnya, motorik halus, apakah Budi aktif bermain, sudah bisa melompat, bersepeda, roda dua atau bermain bola Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya Bu mengenai dari riwayat kehamilan Ibu. Apakah saat Ibu hamil, apakah Ibu dalam kondisi normal? Terus Ibu memenuhi dari nutrisi dan vitamin. Terus juga apakah Ibu ada merokok atau minum alkohol ketika dalam masa kehamilan Bu? Baik Bu, selanjutnya adalah riwayat pertanyaan mengenai riwayat kelahiran, siapakah yang menolong ibu, terus juga bagaimana cara kelahiran ibu, apakah ibu lahir sesar atau normal, terus juga masa kehamilan, apakah ya masa kehamilan ibu kurang atau pas atau berlebih Bu, terus juga indikasi dari tindakan, terus juga berat badan dan panjang lahir dari si Tony Bu, terus apakah ada penyakit komorbiditas Bu seperti asfisiasi, ikteros atau infeksi intrapartum. Terus selanjutnya bagaimana riwayat dari nutrisi ya Bu ya, apa makanan yang dikonsumsi oleh Tony Bu, apakah berkualitas dan berkuantitas Bu. Terus selanjutnya apakah diberikan ASI eksklusif Bu sampai usia 6 bulan. Terus apakah setelah usia 6 bulan apakah diberikan MPASI Bu, makanan penambah air susu Ibu. Terus dari cara pemberian MPASI, apakah dari jenis strukturnya Ibu sudah mengetahui. Terus pemberian makanan tambahan seperti periode. Terus selanjutnya apakah Tony ini dia sudah diberikan imunisasi dasar Bu? Terus apakah ada imunisasi ulangan Bu? Terus selanjutnya untuk riwayat perkembangan Bu, apakah perkembangan dari motorik kasarnya dan motorik halusnya itu sudah sesuai dari umurnya Bu? Terus juga dari sosial dan personalnya apakah sudah sesuai Bu? Terus juga dari perkembangan bahasa dan adaptif. Terus selanjutnya apakah Tony itu dia ada semacam gejala kelainan tingkah maupun emosi. Terus izin bertanya Bu mengenai Tony Bu, apakah sebelumnya ada penyakit yang sebelumnya pernah diderita oleh Tony Bu? Terus dari penyakit keluarga, apakah di sekitar keluarga ibu, dia dari ayah atau nenek atau kakek ada yang memiliki penyakit keturunan Bu, seperti diabetes, hipertensi, lain-lain Bu? Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan KPSP ya Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan KPSP ya Bu untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari si Tony Bu. Jadi Tony kan umurnya 5 bulan tadi ya Bu ya. Berarti 5 tahun berarti 60 bulan ya Bu ya. Jadi di sini ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Tony Bu. Nanti tinggal mengikuti instruksinya yang saya berikan ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu. Baik, Tony di sini kan ada dua garis Tony. Menurut kamu mana yang lebih panjang? Nah, ini lebih panjang. Wah, pintar. Selanjutnya, di sini Tony diminta untuk membuat tiga anggota tubuh ya. 1, 2, 3. Nah, pintar. Selanjutnya di sini Tony ada 4 warna. Coba Tony sebutkan dari yang pertama sampai yang akhir ya warnanya. Yeay, pintar. Keren. Habis itu selanjutnya apa? Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti Tony jawab ya. Jadi apa yang Tony lakukan ketika merasa kedinginan? Keren. Terus apa yang Tony lakukan ketika merasa kelelahan? Terus apa yang Tony lakukan ketika merasa lapar? Terus apa Tony lakukan ketika merasa haus?
Selanjutnya di sini mengancingkan baju. Di sini Tony kan pakai kanci, coba bisa dibuka dulu Tony. Nah baik, coba selanjutnya coba Tony kancingkan bajunya. Yeay, bisa. Selanjutnya saya ingin menanyakan Bu mengenai Tony ini, apakah ketika si Tony ini dia ditinggal oleh ibu, apakah dia rewel Bu? Apa dia tenang Bu saat ditinggal? Oh keren banget tuh ini Bu, keren. Terus selanjutnya apakah Tony dia bisa mengencingkan baju sepenuhnya Bu dari atas sampai bawah biasa Bu? Menurut dari pengamatan Ibu bagaimana? Terus selanjutnya pertanyaan terakhir ya Bu ya. Jadi apakah Tony bisa melompat 2-3 kali Tony bisa melompat 2-3 kali memakai satu kaki. Coba Tony. Yeay, keren. Baik Bu, jadi dari hasil pemeriksaan Tony ini dia semuanya lulus ya Bu ya. Dari 10 pertanyaan ini Tony bisa melakukan hampir keseluruhan Bu. Jadi saya sangat apresiasi kepada Ibu yang telah membimbing dan mengajarkan Tony untuk tetap berkembang pada fase-fasenya Bu. Terus juga selanjutnya juga nanti kan Tony udah umur 5 tahun Bu, juga sebaiknya diberikan makanan-makanan yang bergizi seperti ikan, telur, ayam. Terus juga ditambah juga dengan nutrisi seperti sayur-sayur hijau atau buah-buahan berwarna-warni untuk tumbuh kembangnya ya Bu. Terus nanti apabila ada perkembangan atau pertumbuhan yang aneh Bu, Ibu nanti bisa datang kembali lagi Bu ke puskesmas maupun ke klinik terdekat Bu untuk melakukan pemeriksaan lagi Bu. Terus mungkin ini untuk jadwal pemeriksaannya bisa dilakukan sebulan lagi ya Bu ya, berarti tanggal 23 Juli nanti 2025 Bu. Oke baik Bu, apakah Ibu mengerti? Apakah pertanyaan Bu? Oke, tidak ada, baik, terima kasih Bu. Baik Bu, selamat pagi, perkenalkan saya dan Dr. Zaki yang berjaga hari ini. Ibu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Nabila. Jadi di sini Ibu akan melakukan pemeriksaan Denver ya Bu. Jadi pemeriksaan Denver inilah untuk anak Ibu. Siapa anak Ibu? Oh, Joko. Jadi untuk pemeriksaan Joko, jadi sini Denver itu adalah pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan, di mana nanti akan ada pemeriksaan dari motorik kasar, dari mungkin dari cara berjalan atau hal-hal yang bisa dilakukan dengan otot-otot yang besar Bu. Terus juga ada dari motorik halus, itu berhubungan dengan otot-otot yang kecil seperti tangan maupun kaki ya Bu ya. Terus juga nanti ada personal dan lain-lainnya Bu. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau Ibu bersedia. Selanjutnya sebentar ya Bu ya. Selanjutnya nama tadi Joko. Umurnya berapa Bu? 5 tahun ya berarti. Tanggal lahir berapa Bu? 17 Agustus 2019. Oh, berarti pas banget nih Bu sama tanggal hari kemerdekaan Bu. Oke, jenis kelamin laki-laki. Oke, baik Bu. Baik Bu, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Nanti Ibu bisa tanyakan, Ibu bisa jawab apakah sudah bisa melakukannya atau belum ya Bu, si Joko ini Bu. Jadi yang pertama itu adalah apakah Joko pernah bisa bermain ular tangga Bu? Oh pernah, baik. Habis itu apakah berpakaian tanpa bantuan, apakah Joko udah bisa Bu untuk kesehariannya? Oh baik, mungkin ada sedikit. Oh bisa Ibu, berarti udah berhasil. Terus memakai baju udah bisa juga. Oke, selanjutnya untuk gosok gigi tanpa bantuan. Gosok gigi udah bisa juga Bu, baik. Terus mengambil makan bisa. Oke, baik Bu. Selanjutnya itu untuk pertanyaan mengenai dari motorik halus ya Bu ya. Yang pertama itu adalah menggambar orang menggambar orang 3 bagian. Apakah Jono sudah bisa? Coba Jono lakukan ini. Ini 1, 2, 3. Coba lakukan ini. Pintar Jono sudah bisa lakukannya Bu ya. Terus selanjutnya untuk lingkaran ini harus ketemu antara satu titik dan titik lain. Oh bisa juga. Terus tanda tambah. Oke, bisa semua. Oke, pintar Jono.
Jono, jadi sini ada abang, ada dokter ada pengen gambarin sesuatu, jadi Jono nanti tirun ya. Set 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 set. Jono coba lakukan. Oke, Jono bisa. Jono, di sini ada 2 garis. Menurut Jono mana yang paling panjang? Oke, ini bentar. Jono coba gambar gambar orang tapi 4 anggota, karena dia ada 1 2 3. Tambah lagi sini. Coba Jono ya. Oke, bisa. Nice. Keren Jono. Selanjutnya untuk ini ya, untuk kemampuan berbahasa atau kemampuan berbicara dari Jono ya. Menyebutkan 4 warna. Jono coba sebutkan 4 warna. Yeay, keren. Terus mengerti kata depan, misalnya di dalam, di luar, di lemari. Oke, keren Jono. Mengartikan 5 kata. Menurut Jono arti dari haus itu apa? Ini keren. Mengetahui 5 kata sifat, sudah bisa menghitung. Terus selanjutnya berdiri, coba Jono lakukan kayak gini. 1 kaki diangkat, terus lompat. Oke, keren, bisa. Coba tahan 4 detik Jono. Oke, bisa. 1 kaki 3 detik. Oke, keren, Jono bisa semua ya. Jadi baik Bu, saya telah melakukan pemeriksaan. Nanti saya akan menghitung dulu ya Bu ya, atau menjumlahkan dulu untuk hasil dari pemeriksaannya Bu. Baik, ditunggu dulu sebentar Bu. Baik Bu, saya telah menyelesaikan dari hasil pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan Jono dikatakan normal ya Bu, secara keseluruhan dari motorik kasar, halus, terus jadi personal, terus juga dari kemampuan berbicara, Jono normal Bu. Terus selanjutnya mungkin untuk saran saya Bu, nanti Jono ini lebih banyak lagi dirangsang dalam berbagai hal, misalnya diajak bermain, diajak bermain ular tangga, atau main lompat-lompatan, atau olahraga juga kan. Jono juga udah mau masuk SD ya Bu ya. Juga di sini mungkin nanti Jono bisa konsultasi 1 bulan lagi ya Bu, untuk melakukan pemeriksaan. Terus juga nanti misalnya ada hal-hal yang mungkin ibu bingung kan mengenai kesehatan Jono, mungkin ibu bisa konsultasi ke dokter ya Bu ya. Apakah ibu mengerti? Apakah ibu ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Baik. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya dan Dr. Zaki yang berjaga hari ini. Jadi Ibu dengan Ibu siapa? Oke, Ibu Tuti. Jadi Ibu Tuti kedatangan di sini adalah untuk melakukan PSC ya Bu, yaitu Pediatric Symptom Checklist, yang dimana di sini adalah adalah tindakan untuk mengetahui apakah anak Ibu ada gangguan personal atau gangguan mental ya Bu. Apakah Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan screening ini Bu? Baik, bersedia. Jadi nama anak Ibu nama anak Ibu siapa? Dita. Umurnya berapa Bu? 5 tahun. Jenis kelaminnya berarti perempuan ya Bu ya. Jadi sini ada beberapa pertanyaan Bu, nanti tinggal ibu ini saja ya Bu ya. Tinggal Ibu jawab saja ya Bu. Yang pertama itu ada apakah Dita ini dia tidak gampang gelisah atau tidak tenang gitu Bu? Oh, jadi kadang-kadang dia tidak tenang ya Bu. Oke. Terus apakah dia sering merasa sedih? Oh, enggak Bu. Baik. Terus apakah Dita sering banyak melamun? Ini enggak. Apakah Dita suka menolak apa ketika makan di sekolah gitu? Dia agak sering menolak Bu. Oke, kadang-kadang ya Bu ya. Terus untuk Dita, apakah dia mudah untuk memahami perasaan orang Bu? Contohnya kayak misalnya ada orang sedih, dia ikut nggak mengganggu, dia ikut bersedih juga. Oke. Kadang-kadang. Terus apakah dia sering kayak putus asa Bu, misalnya nggak dikasih makanan, nggak dikasih mainan, terus dia kayak langsung putus asa aja gitu Bu? Kadang-kadang berarti Bu ya.
Terus apakah Dita susah berkonsentrasi Bu? Kayak misalnya disuruh dia ngerjakan ini tapi tiba-tiba nanti dia malah ke hal-hal yang lain gitu Bu, kadang-kadang. Apakah dia sering bertengkar dengan anak-anak di sekolahnya Bu, atau teman-temannya? Tidak pernah. Apakah dia rendah sendiri Bu, kayak merasa dia tuh kayak nggak pantas atau kurang bagus dalam hal-hal sesuatu gitu Bu? Kadang-kadang ya. Terus apakah dia sering menyalahkan orang lain untuk hal-hal yang dilakukan sendiri Bu? Kadang-kadang nggak pernah berarti Bu ya. Selanjutnya, apakah dia sering kayak bertanya hal-hal sesuatu yang di luar kendalinya terus mencemaskan sesuatu Bu? Oh sering. Oh. Terus apakah dia suka mengambil barang punya orang lain Bu atau temannya gitu, di barang-barang buku atau pulpen gitu Bu? Kadang-kadang Bu ya. Perhatianmu udah teralihkan? Tidak. Oke. Baik Bu, mungkin sekian. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan perhitungan dulu. Ibu bisa tunggu sebentar Bu ya. Baik Bu, saya telah melakukan perhitungan. Jadi dari hasil pemeriksaan di sini Jono mendapatkan skor 11 ya Bu. Di mana skor 11 itu dia kurang dari 15 dari total keseluruhan. Di mana itu menandakan bahwa Jono ini dia tidak memiliki gangguan perilaku Bu. Karena kalau lebih dari 15 itu berarti dia memiliki gangguan sehingga dia agak sulit untuk mengontrol dirinya. Apakah Ibu bersedia? Apakah Ibu mengerti? Baik Bu. Oke, sudah. Baik Bu, mungkin sekian. Apakah ada yang Ibu tanyakan? Oh tidak ada, baik. Terima kasih Bu. Selesai.